Sahabat-sahabatku yang terkasih, nafsu adalah pemberian Tuhan dalam diri manusia. Sebagai pemberian Tuhan, pada hakikatnya nafsu adalah hal yang baik dalam diri manusia. Sifat nafsu itu netral. Dia tidak bisa dengan cepat dihitam putihkan. Nafsu sering disejajarkan dengan keinginan atau dorongan dalam hati manusia. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan nafsu dalam dirinya membuat nafsu berubah menjadi sesuatu yang buruk. Namun ketika manusia bisa mengendalikan nafsu yang ada, maka nafsu bisa menjadi sesuatu yang baik. Kegagalan untuk mengendalikan nafsu dalam diri manusia ini juga disebabkan oleh kegagalan manusia untuk hidup mengikuti aturan-aturan yang ada. Kegagalan Adam dan Hawa untuk terus berada di Taman Eden yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah contoh dari ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan nafsu yang ada dalam dirinya, dan itu juga berhubungan dengan ketidakmampuan manusia untuk hidup mengikuti aturan yang sudah diberikan kepadanya. Karena nafsu itu bisa menjadi hal yang positif maupun negatif dalam diri manusia, semua ajaran agama mengajarkan manusia untuk bisa mengendalikan nafsu di dalam dirinya. Faktor lain yang membuat manusia gagal dalam mengendalikan nafsu dalam dirinya adalah egoisme manusia. Egoisme itu membuat manusia hidup dalam hedonisme atau nafsu yang membuat manusia hidup mengikuti keinginannya atau kesenangannya semata. Egoisme juga bisa membuat kita dikuasai oleh nafsu mementingkan atau mengutamakan diri sendiri. Karena diri sendiri yang diutamakan, kita tidak peduli dengan orang lain, merasa orang lain tidak penting, merasa tidak membutuhkan orang lain. Orang lain hanya penting atau berarti kalau kita membutuhkan mereka. Mementingkan diri sendiri juga bisa membuat kita ingin menang sendiri dan tidak peduli dengan pendapat atau pikiran orang lain. Egoisme dan nafsu semacam ini bisa ada dalam diri siapa saja tanpa memandang usia, tanpa memandang seberapa banyak pengalaman hidupnya. Untuk itu, sebuah Amsal tua mengingatkan kita demikian. Hiduplah sebagai orang-orang yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Untuk mengatasi egoisme dan nafsu semacam ini, kita harus memiliki komitmen mengikisnya dari dalam diri kita. Tidak mudah, tetapi kalau kita mau dan berkomitmen untuk itu, kita bisa. Kita perlu belajar mengendalikan diri, antara lain melalui puasa. Puasa di sini bukan soal tidak makan dan tidak minum, karena orang juga bisa saja puasa tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak bisa mengendalikan egoisme dan nafsu dalam dirinya. Ini karena tidak makan dan tidak minum hanya menjadi sebuah tradisi saja. Puasa di sini menjadi sebuah bentuk olah batin dalam mengendalikan kesenangan diri, mengendalikan sikap ketidakpedulian kita kepada orang lain, sikap mau menang sendiri, sikap merasa selalu benar, sikap benci kita kepada orang lain, sikap memperlakukan orang lain menurut penilaian kita sendiri, sikap merasa bahwa kita yang paling dibutuhkan orang. Intinya, mengolah batin kita agar kita lebih rendah hati dalam hidup dengan orang lain. Ini sejalan dengan nasihat Amsal tua ini. Ketika ada kesombongan, maka akan datang rasa malu. Tetapi di dalam kerendahan hati ada kebijaksanaan. Karena setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Untuk itu, dalam proses mengolah batin ini, marilah kita belajar membangun simpati dengan cara membangun rasa persaudaraan, bersikap rendah hati, dan saling mengasihi. Lalu belajarlah untuk tidak menganggap diri kita jauh lebih utama dari orang lain, sehingga kita hanya mengutamakan kepentingan kita saja. Namun marilah belajar juga untuk mengutamakan orang lain dan memperhatikan kepentingan mereka juga. Hanya dengan komitmen semacam ini, kita bisa mengendalikan nafsu dalam diri kita dan menjadikan nafsu ini hal positif untuk pertumbuhan diri kita.